Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat ya, walaupun kita pembelajaran secara daring. Di sini ibu akan melanjutkan materi kita selanjutnya. Di bab ketiga ini kita akan membahas tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ada 5 submateri kita di bab 3 ini. Yang pertama ada perdagangan internasional, kedua mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga ada memanfaatkan persaingan sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa, dan yang keempat ada mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, dan yang kelima ada pasar bebas. Kita next, pasti kalian sudah bertanya-tanya, apa sih Bu perdagangan internasional itu? Nah, di sini Ibu mau jelasin, perdagangan internasional diartikan perdagangan barang atau jasa antar negara yang dapat diwakili penduduk atau badan suatu negara dan penduduk atau badan negara lain berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antar negara yang bersangkutan. Pastinya, di setiap negara yang terlibat dalam perdagangan internasional mengharapkan keuntungan dong. Kita next, dan ada faktor pendorong perdagangan internasional. Nah, ada apa nih? Yang pertama, keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Yang ketiga, perbedaan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Yang keempat, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, perbedaan budaya, perbedaan biaya produksi, perbedaan selera, kesamaan selera, keinginan memperluas jangkauan pasar, dan terakhir, kemampuan pada era globalisasi. Next, ada hambatan juga dalam perdagangan internasional. Ada apa aja sih? Yang pertama ada perbedaan nilai mata uangnya. Yang kedua ada pemberlakuan kebijakan ekspor impor di tiap-tiap negaranya. Yang ketiga ada pembayaran negara yang sulit dilakukan dan beresiko besar. Dan yang keempat, terjadinya peperangan. Yang kelima ada kebijakan lembaga ekonomi internasional. Yang keenam ada proses pengiriman barang atau jasa yang membutuhkan waktu yang lama. Dan yang terakhir ada pengenaan bea masuk yang tinggi. Nah, manfaatnya selain ada hambatan, pasti ada manfaatnya perdagangan internasional. Apa aja sih? Yang pertama, memenuhi kebutuhan barang atau jasa dalam negeri. Yang kedua, menciptakan spesifikasi produk yang khas yang dihasilkan. Yang ketiga, ada meningkatkan hasil produk dalam negeri. Keempat, membuka kesempatan kerja. Yang kelima, meningkatkan pendapatan negara. Yang keenam, ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh, memperluas daerah, mendorong kemajuan iptek, dan meningkatkan hubungan persahabatan negara, serta meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Ada kebijakan perdagangan internasional nih. Ada tarif bea masuknya, ada kuotanya, ada larangan ekspor impornya, ada subsidi dan preminya, ada dumping, dan juga ada devaluasi. Nah, kita masuk dalam konsep ekonomi kreatif. Apa sih ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif merupakan konsep pada era ekonomi baru yang mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari SDM sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya sehingga menghasilkan produk dan karya yang kreatif. Ada 16 subsektor ekonomi kreatif apa aja? Nah, ada arsitektur, desain interior, DKV, desain produksi, film, fotografi, kriya, kuliner, musik, fashion, aplikasi, penerbitan, periklanan, televisi atau radio, seni pertunjukan, dan seni rupa. Banyak banget ya, 16 sektor. Nah, masih di konsep ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif sendiri menyiapkan intensif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Yang kedua, ekonomi kreatif dapat menyusun roadmap industri kreatif bersama pemerintah dan pihak swasta. Dan yang ketiga, ada menyusun program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif. Keempat, memberikan perlindungan bagi karya industri kreatif. Dan terakhir, membentuk Indonesia Creative Council. Oke, selanjutnya keunggulan ekonomi kreatif sendiri. Ada keunggulan komparatif. Oke, keunggulan komparatif itu adalah teori yang menyatakan suatu negara dapat memproduksi produk tertentu secara lebih murah dan efisien. Negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Nah,
Kalau keunggulan mutlak menyatakan jika suatu negara dapat membuat produk tertentu yang tidak diproduksi produk lain. Wow, negara tersebut memiliki keunggulan mutlak. Nah, upaya menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional. Banyak banget pastikan persaingan yang muncul dalam perdagangan internasional. Contohnya, nih persaingan mengamati pasar dan mengenali pesaing. Persaingan menciptakan produk yang berbeda, persaingan menonjolkan keunggulan produk pasti banget nih. Dan persaingan mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaing, menawarkan harga yang bersaing dan mempromosikan produk mereka. Pusat-pusat keunggulan ekonomi itu beragam kan di Indonesia, ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan sebagainya. Nah, di sini Ibu mau nampilin produk keunggulan ekonomi di wilayah Sumatera. Beberapa sih ini, cuma ada 2. Contohnya ada tambang timah di Bangka Belitung. Wow, ada perkebunan sawit di Sumatera. Terus di Pulau Jawa itu ada Candi Borobudur di Jawa Tengah, ada batik. Batik kan ciri khasnya Pulau Jawa tuh. Nah, juga ada di wilayah Bali, banyak banget nih wilayah Bali. Ada Tanah Lot, salah satunya ya, dan ada Pulau Komodo di Nusa Tenggara. Nah, kalau di Kalimantan ada apa aja sih, Bu? Nah, kalau Kalimantan ada Pasar Apung, pasti kan ada Pasar Apung di Kalimantan. Kalau di daerah Sumatera kayaknya belum ada tuh. Dan juga ada tambang batu bara di Kalimantan. Selanjutnya di Sulawesi itu ada kebun kakao dan ada Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara. Dan kalau di Maluku, wah siapa yang nggak tahu nih Raja Ampat, udah pada ke Raja Ampat belum? Juga di Papua ada PT Freeport. Nah, pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi ini apa aja sih yang bisa bersaingnya itu? Nah, yang pertama ada migrasi penduduk, ada transportasi, ada lembaga sosial ekonomi, ada pendidikan, pastinya pekerjaan masyarakat di masing-masing daerah ya. Nah, terakhir nih, yang kelima, pasar bebas. Apa sih pengertian pasar bebas itu? Pasar bebas itu adalah pasar bersama. Contohnya apa? Ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, ada Uni Eropa, ada World Trade Organization WTO, dan ada Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA, dan terakhir ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Cukup sekian materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada bab 3 ini. Ibu harap kalian dapat mengerti apa yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat pagi.